Bayangkan ini sebentar. Bukan suara terompet kemenangan. Bukan parade kehormatan. Yang terdengar hanyalah teriakan minta tolong, bau darah, dan tanah yang dipenuhi mayat manusia. Perang dunia bukan kisah heroik seperti di film. Ini adalah cerita tentang bagaimana manusia sanggup menghancurkan sesamanya dengan cara paling kejam. Dan hari ini, kita akan membongkar fakta-fakta brutal yang sering disembunyikan buku sejarah. Jika kamu berpikir perang dunia adalah duel antar tentara di medan tempur, kamu keliru besar. Fakta paling mengerikan justru ada di angka korban. Lebih dari 100 juta manusia tewas dalam Perang Dunia I dan II. Namun yang jarang disadari, mayoritas korban adalah warga sipil. Mereka bukan prajurit. Mereka tidak membawa senjata. Mereka tidak memilih untuk berperang. Bom dijatuhkan di kota-kota padat penduduk. Rumah sakit dihancurkan. Sekolah berubah menjadi puing. Anak-anak mati bukan karena peluru, tetapi karena kelaparan, penyakit, dan ketakutan yang berkepanjangan. Bayangkan sebuah keluarga sedang makan malam. Lalu dalam hitungan detik, seluruh rumah lenyap oleh satu ledakan. Tidak ada waktu berdoa. Tidak ada waktu lari. Perang dunia membuktikan satu hal. Dalam perang modern, menjadi warga sipil justru lebih berbahaya daripada menjadi tentara. Jika ada cara membunuh yang paling tidak manusiawi, maka gas beracun adalah jawabannya. Pada Perang Dunia I, senjata kimia seperti gas mustard, klorin, dan fosgen dilepaskan ke parit-parit perang. Efeknya tidak instan. Justru itulah kengerian sebenarnya. Gas ini membakar paru-paru dari dalam, membuat kulit melepuh seperti direbus, menghancurkan mata hingga buta permanen. Banyak tentara tidak mati di tempat. Mereka menunggu kematian selama berhari-hari atau berminggu-minggu, sambil merasakan tubuhnya sendiri membusuk perlahan. Yang lebih kejam, gas ini tidak mengenal musuh atau kawan. Angin bisa berubah arah kapan saja. Bahkan pasukan sendiri bisa terkena senjata yang mereka lepaskan. Ini bukan perang. Ini adalah eksperimen kematian massal. Holocaust bukan sekadar tragedi. Ia adalah genosida paling sistematis dalam sejarah manusia. Lebih dari 6 juta orang Yahudi dibunuh dengan metode yang dirancang efisien dan dingin. Manusia tidak lagi dianggap manusia, tetapi angka dalam sistem. Korban diangkut dengan kereta ternak, dipisahkan antara hidup dan mati hanya dalam hitungan detik. Dibunuh di kamar gas, lalu dibakar abu jenazah mereka dibuang atau dimanfaatkan. Rambut manusia dikumpulkan, gigi emas dicabut dari mayat. Yang membuat Holocaust begitu mengerikan bukan hanya jumlah korbannya, tapi cara manusia membunuh sesamanya tanpa emosi, tanpa ragu, dan tanpa rasa bersalah. Disinilah dunia sadar, kejahatan terbesar tidak selalu dilakukan oleh monster, tapi oleh manusia biasa yang taat pada sistem. Ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, dunia melihat cahaya paling terang. Dan setelah itu, kegelapan terpanjang dalam sejarah manusia. Ledakan membunuh puluhan ribu orang dalam hitungan detik. Tapi kengerian sebenarnya datang setelahnya. Radiasi membunuh korban secara perlahan, menyebabkan kanker bertahun-tahun kemudian, membuat bayi lahir cacat puluhan tahun setelah perang berakhir. Banyak korban terlihat sehat, lalu tiba-tiba rambut rontok, kulit mengelupas, dan organ dalam gagal berfungsi. Bom atom adalah senjata yang terus membunuh bahkan setelah perang selesai. Ia tidak memilih tentara atau anak-anak. Semua sama. Ini bukan senjata kemenangan. Ini adalah akhir dari batas moral perang. Perang tidak berakhir saat tembakan berhenti. Banyak veteran pulang ke rumah, tetapi jiwanya tertinggal di medan perang.
Mereka mengalami apa yang kini kita kenal sebagai PTSD. Mereka terbangun di malam hari karena mimpi buruk, ketakutan pada suara keras. Merasa bersalah karena selamat sementara temannya mati. Banyak yang akhirnya bunuh diri bertahun-tahun setelah perang usai. Ironisnya, mereka disebut pahlawan, tetapi tidak pernah benar-benar diselamatkan. Perang tidak hanya membunuh tubuh, ia menghancurkan jiwa, perlahan dan diam-diam. Perang dunia membuktikan satu hal, teknologi tanpa kemanusiaan adalah bencana. Jika sejarah dilupakan, ia akan terulang, dan harganya selalu nyawa manusia. Perang dunia bukan kisah kejayaan. Ia adalah peringatan paling keras tentang betapa rapuhnya moral manusia saat kebencian dibiarkan tumbuh. Jika kamu percaya sejarah bukan sekadar cerita lama, subscribe channel ini, karena ingatan adalah satu-satunya cara agar kesalahan manusia tidak terulang kembali.